Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang turunnya Nabi Isa. Ini karo Nabi Isa dalam Al-Quran surah Al-Imran napuade pang Allah Subhanahu wa taala maqada Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin surriyata ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagaimana merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Isa adalah di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari garis keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak. Ya, Nabi Ibrahim dua anaknya, Sidi anaknya bernama Ismail dan yang satu bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini lahir nabi-nabi. Ya, oleh keturunan Nabi Ishak keluar atau lahir keturunan nabi-nabi munrinna. Dari Ishak mengkani Yakub, kemudian Yakub ke bawah terus ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan seterusnya sampai ke Nabi Isa. Sementara dari garis keturunan Nabi Ismail dia nabi yang dikenal nanti pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu angka garis keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi Nabi melarang untuk selalu disebut dia nawading tu dipau naseng. Dan ajaran Nabi mulai dari Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara umum pada manang ajaranna pada manang aga isrongang ikubang Allah Subhanahu wa taala. Aga isrongang ikubang Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan. Jadi yang mana mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi di bawahnya seterusnya Nabi Isa, itu ajarannya adalah ajaran tauhid, belajaran tauhid. Digagas sumpangang sangadina Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Riwayatuna
Nabi Isa dengan umatnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala hampir sama dengan nabi-nabi yang lain. Semua nabi-nabi itu dicemooh, bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh. Umat-umat itu hampir semua tidak menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi. Karena kita mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya. Ada Nabi Lut yang umatnya LGBT, ya, yang tidak mau kemudian beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada umatnya Nabi Syuaib dan umat-umat terdahulu, bagaimana Fir'aun mengakui puang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengirim azabnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa riwayat Sunnah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala banyak mendapatkan cobaan. Bahkan para pengikutnya, para umatnya ya rotue meloi nakapungi Nabi Isa untuk dibunuh, meloi nauno Nabi Isa, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil nalai Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Riwayatun meloi Nabi Isa angkai puang Allah Subhanahu wa taala nalai Nabi Isa, mengangkatnya. Kemudian siapa yang dibunuh, siapa yang disalib? Orang yang diserupakan Nabi Isa. Jadi engkau tahu sebenarnya yang mengapun Nabi Isa itu ada 12. Mereka sebenarnya ragu-ragu motoi maka dan Nabi Isa tu ngomong kayuno pak ini 10 ki 2 melumak bunuh. Tapi ternyata kita ini tinggal 11 orang. Tapi ini yang disalib dalam Al-Quran disebutkan syubbiha lahum, diserupakan dengan Nabi Isa, padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunnya beliau ke muka bumi ini akan menjadi sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Zukhruf, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, dan sesungguhnya itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dengan diturunkannya Nabi Isa, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Berkat napuadai Abdullah bin Abbas, maka maksud dari turunnya Nabi Isa, wa innahu la ilmul lis-sa'ah, agar makna daripada turunnya Nabi Isa napuadai Abdullah bin Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan beliau turun di saat kaum muslimin sedang di masa genting. Sebelum ini kita membahas tentang Dajjal. Ya, Dajjal menguasai hampir seluruh dunia. Nak kuasai tamai mana kota Dajjal. Dajjal itu hanya tinggal di muka bumi ini selama kurang lebih 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun lebih. Tapi menguasai seluruh dunia. Hanya 2 kota yang tidak dimasuki, 2 kota dinatamai Dajjal, hanya kota Madinah dan Makkah. Nasabah ijana jagaiwi ada malaikat yang menjaga kota Makkah dan kota Madinah karena dinoleh natamai Dajjal. Tapi ketika Dajjal itu mampu juga menguasai orang-orang Makkah, orang-orang Madinah yang setengah-setengah iman, atau orang-orang munafik yang tinggal di Makkah. Orang-orang munafik yang tinggal di Madinah lari motoi masuk lau mengabdi kepada Dajjal. Ya, riwayatuna ijagaiwi halangi ko malaikat untuk masuk sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Na tudukangi ajena menghentakkan kakinya di bumi sehingga bumi bergoncang. Ya tahu
orang-orang munafik yang engkai lalagna kota Madinah, si bawa orang-orang munafik yang ada di lalagna kota Mekah menganggap nasengi gempa gangkan lari masuk lawan si runtu Dajjal. Jadi semua dunia ini hampir dikuasai oleh Dajjal, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat, dan tujuan yang pertama dilakukan adalah membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam turun di waktu subuh dan salat di belakang Imam Mahdi, imam kaum muslimin. Saat itu Rasulullah bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kalian jika turun Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian dan imam kalian saat itu adalah dari kalian? Maksudnya bagaimana kita maga syariata menengenoi angkani Nabi Isa alaihissalam, sementara pemimpin kita adalah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi salah satu di antara tanda kiamat. Mungkin setelah ini kita akan membahas Imam Mahdi. Jadi sementara masa fajar subuh, di waktu subuh turun Nabi Isa diantar oleh malaikat di Mekah, kemudian mencaji makmunai Imam Mahdi. Jadi ketika Nabi Isa turun itu, dia tetap akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, syariat yang sempurna, ajaran engkai sempurna. Yang napode Nabi ta menenge tuo mopi Nabi Musa alaihissalam nangka ka ayutus, maka Nabi Musa akan mengikuti syariatku. Jadi menenge yang kamopi Nabi Musa, maka dia akan salat 5 waktu, maka dia akan puasa di bulan Ramadan, maka dia akan keluarkan zakat, haji bagi yang mampu pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turun Nabi Isa sebagai salah satu tanda kiamat, engkai na ciori ajaranna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum, dia nan caji imam. Hal yang pertama yang beliau lakukan adalah membunuh Dajjal yang sedang mengepung Jazirul Dajjal. Setelah gagal memasuki kota Madinah, kota Makkah, Dajjal kemudian menuju Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Nak kepungi Baitul Maqdis bersama para pengikutnya, mengelak dan ni pengikutnya, ni kasena Dajjal. Bila mana kemudian mengepung Baitul Maqdis, membunuh kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian angkai Nabi Isa membunuh dalam hadis yang kena cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Nabi bahwa ya Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombak kecil, ya tombak kecil. Jadi maka kira-kira peperangan di masa yang akan datang. Jadi akan datang satu masa memusuhi tawe tidak lagi pakai senjata secanggih-canggih seperti sekarang. Lisu tema pakai panah. Kita akan muncul yang namanya kembali panah. Memusuhi tema itu pakai aksana, pakai senapan senjata riolo, panah, pedang dan tombak dan lain-lain sebagainya. Apakah keadaan itu akan mundur? Sebenarnya tidak mundur. Sebelum kiamat akan datang kegelapan asap sehingga teknologi tidak bisa dibuat. Ada yang pabrik-pabrik yang jalan, sehingga pada saat itu peperangan terjadi itu dengan kembali dengan panah, dengan senjata, dengan tombak. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan Pak Guru, maka Nabi Pak Guru ya anakmu panah, makin nyarang, ajar anakmu naik kuda, ajar anakmu berenang. Ya, jadi panah, berenang, kemudian naik kuda itu salah satu hal yang dibutuhkan matu.
Jadi Nabi kita ini selalu memerintahkan kita, mengajarkan anak-anak kita, diajarkan panah, diajarkan berenang, diajarkan naik kuda. Dena yang kamak kita kuda mako koe. Dari sekedar kenron yang ka kuda. Tapi alhamdulillah panah itu, latihan panah tetap ada, mulai selalu semarak ya setengah panah. Ya di pesantren-pesantren sudah ada di antara agasana programnya adalah latihan panah, bahkan diperlombakan di panah sampai di olimpiade. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak kecil, padahal sebenarnya ini adana Nabi tanah cerita dengan tombak kecil, padahal sebenarnya tanpa ditombak Nabi Isa tanpa ditombak Dajjal oleh Nabi Isa, dia juga akan mati. Nasabak maui baunna Nabi Isa, Dajjal itu akan larut, akan macoloi pada pejewe nak kena pelakaso. Dia akan mencair seperti larutnya garam. Nasabangkai naitan namun Nabi Isa degaga lenyak manangi kekuatannya ya Dajjal. Ini penjelasannya Rasulullah. Riwayat napai naitan Nabi Isa, Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, mampu menurunkan hujan, mampu membuat panas, kemudian mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Rangkan mata mega atau lari mata lori Nabi lori Dajjal maka dalena Nabi alena na puang. Tapi riwayatun naita Nabi Isa lenyak mana ngiro kekuatanna ya lengengi ko wong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedamagi na ya lengi kekuatan Dajjal. Nasabah kekuatannya Dajjal itu diberikan kekuatan sebagai ujian bagi manusia, makanya disebut fitnah Dajjal. Ya, kekuatan Dajjal diberikan oleh Allah sebagai ujian bagi orang-orang yang hidup di masa itu. Apakah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada Dajjal? Itu ujian. Tapi riwayatun naita Nabi Isa lenyak manangi kekuatanna Dajjal. Kemudian umat Islam pun memerangi orang-orang yang bersama Dajjal. Matina Dajjal, ya ini orang-orang yang pengikutnya Dajjal diserang sama orang-orang muslimin yang ikut bersama Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya orang Yahudi, ya penjelasan Nabi ta lari kemana-mana. Ya mereka lari kemana-mana sehingga makali cubui nak reko angkai makali cubu koi munrin na batue mak bicara makada, wahai orang beriman, kaum muslimin, di belakang saya ini ada orang Yahudi sembunyi. Ya, ada orang Yahudi sembunyi. Kecuali bahkan benda-benda apa saja ia nanroi makali cubu orang Yahudi tunna mati ni Dajjal mete manangi napudangi selengi kaum muslimin maka dah angkat makali cubu, kecuali ada pohon yang namanya pohon qarqat. Ya, ini pohonnya disebut dengan pohonnya orang Yahudi. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Muslim, maka dah pohon mi pohon qarqat ini yang menyembunyikan orang-orang Yahudi. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi riwayatuna na angka ya Nabi Isa na angka masuk tanda-tanda kiamat yang lain yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini keluar ketika angka nayar Ya'juj Ma'juj mendatangi semua, bahkan mendatangi juga semua dunia. Ya, membunuh semua apa yang didapatkan, menghancurkan semua apa yang didapatkan, kecuali yang ikut sama Nabi Isa dan pengikutnya. Jadi Sidapi Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Imam Mahdi, si bawa Dajjal, tanda-tanda kiamat ini. Makanya disebutkan dalam hadis itu
nareko muncul ni siddi maka berturut-turut akan muncul kamu jadi ia harus sidapi Nabi Isa, sidapi Imam Mahdi, sidapi Ya'juj Ma'juj si bawa Nabi Isa, kemudian sidapi itu Dajjal, jadi mati Dajjal muncul Ya'juj Ma'juj. Iyana kemudian karena habisnya orang di muka bumi ini kecuali yang ikut sama Nabi Isa dengan pengikutnya, maka Nabi Isa lah bersama pengikutnya milodolor Allah Ta'ala untuk membinasakan Ya'juj Ma'juj. Silakan kita bahas pas nanti keluarnya Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, jadilah Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadilah pemimpin. Jadi Dajjal pernah memimpin di muka bumi ini kurang lebih 2,5 tahun. Setelah Ya'juj Ma'juj binasa, yang menjadi pemimpin adalah Nabi Isa alaihissalam dan menegakkan syariatna. Jadi nak tegakkan syariatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa ada Nabi ta makna walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, matanri Nabi ta dengan nama Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. La yushikanna an yunazzila fikum ibna Maryam hakaman wa adlan. Hampir turun Isa ibnu Maryam di antara kalian sebagai seorang penguasa yang adil. Jadi ya rotunatu nabita matanre makada hampir macawe ni. Tidak lama lagi Isa ibnu Maryam akan turun kepada kalian. Jadi 1500 tahun ni apa ada Nabi ta, berarti memang kiamat sudah dekat. Kita harus bersiap-siap walaupun tanda-tanda besar itu belum muncul. Fayuksirus salib, jadi Nabi Isa itu nanti akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul hinzir, membunuh babi-babi, naon babiye. Kemudian wayadaul jizyah, menghilangkan hukum jizyah, hukum pajak. Kemudian wayafidul malu hatta la yuqbalahu ahadun. Orang yang hidup di masa umatnya pengikutnya Nabi Isa, orang yang hidup pada Nabi Isa akan dipenuhi dengan harta. Akan dipenuhi dengan harta. Gangkana meloki masjid sedekah setengah masapak kita melo sedekah digaga atau runtuk. Nah sebab pada saat itu semua orang kaya. Makanya itu di dalam Al-Quran disebutkan ya wa anfiqu, berinfaklah sebelum datang hari kita mau bersedekah. Tidak ada lagi orang yang mau disedekahi. Meloki mas sedekah, meloki mas sumbang. Nah digaga atau meloki sumbang, meloki mak bagi-bagi warampara dia akan ambil bagi tanda-tanda kiamat. Ya, dan itu terjadi pada zaman Nabi Isa. Ya, umat Islam, umat pada saat itu dipenuhi dengan harta benda karena digaga tahu yulai sumbang. Setiap kita mau bersedekah setengah mati kita sapat atau meloi sedekahi. Hatta takunal masjidatal wahidata khairum minad dunya wa ma fiha. Yarwatue selama kepemimpinannya Nabi Isa 7-8 tahun, begitu agungnya ibadah. Satu kali sujud nasa Nabi, satu kali sujud sama lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia, tapi tetap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Sedangkan ada ibadah rakaatain qabla subhi qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Tapi di zaman kepemimpinannya Nabi Isa, satu kali sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Beliau turun beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan bukan untuk menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Manusia saat itu dalam keadaan aman, tentram dan damai. Rasulullah mengabarkan bahwasanya
Kehidupan saat itu adalah kehidupan yang sangat indah. Langit diizinkan untuk menurunkan hujan, bumi diizinkan untuk mengeluarkan tanaman. Bahkan seandainya ada sebuah biji yang jatuh di atas batu yang keras, niscaya dia akan tumbuh. Tidak ada degangan atau maseke, degaga atau iri hati, degaga atau saling benci pada saat kepemimpinannya Nabi Isa di muka bumi ini. Sampai seandainya ada seseorang melewati seekor singa, singa kita kenal singa ini adalah binatang buas. Tapi dalam hadisnya nawakil Nabi ta yarwatue namoki nasalalo oko yolona singai, maka singa tersebut tidak akan mengganggunya. Dan seandainya ada yang menginjak seekor ular, niscaya ular tersebut tidak akan mengganggunya. Hadis sahih riwayat Ad-Dailami. Di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Isa ini akan melakukan haji dan umrah bersama kaum muslimin. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Isa ini akan tinggal di muka bumi ini kurang lebih, beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal dan disalatkan oleh orang-orang Islam. Jadi proses lamanya tinggal Nabi Isa di muka bumi ini 40 tahun. Kemudian masa keemasan yang tidak ada gangguan, semua aman, bahkan binatang buas pun tidak ada lagi yang buas, itu di akhir-akhir kepemimpinannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini kita harus yakini bahwa dia akan turun sebagai tanda-tanda kiamat. Wa innahu lilmu lis-sa'ah. Napa ada wong Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan kita terhadap munculnya hari kiamat adalah meyakini juga tanda-tandanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fatuh qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.